Mendengar kata disiplin membuat kita membayangkan orang-orang yang terkenal di dunia karena kemampuannya yang luar biasa, seperti atlet-atlet terbaik dunia, mungkin ahli bela diri, dan orang-orang lain yang terkenal karena keberhasilannya untuk melatih diri berulang-ulang hingga mencapai level yang tinggi dalam hal yang mereka lakukan. Namun, makna sebetulnya disiplin diri bukan hanya tentang latihan dan kompetisi saja. Banyak sekali orang-orang normal di dunia yang memiliki level disiplin yang sangat tinggi, dilihat dari keberhasilannya untuk mencapai goals dan tujuan hidup mereka masing-masing. Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan membahas 5 langkah untuk membangun disiplin diri yang tinggi. Jadi apa sih disiplin itu? Kedisiplinan berbeda dengan motivasi. Motivasi berhubungan dengan perasaan yang kita alami. Kadang itu muncul dan kadang itu hilang. Kedisiplinan adalah di saat kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, tidak peduli apapun mood kita, tingkat motivasi, maupun perasaan kita. Disiplin diri dekat korelasinya dengan kontrol diri atau self-control. Kita harus mampu mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang membantu kita mencapai goals atau tujuan kita tanpa dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi kita. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan untuk dapat melatih disiplin diri atau self-disiplin adalah dengan mengenali kelemahan kalian. Sebelum melakukan usaha apapun untuk membuatmu lebih disiplin, kalian harus mengenali terlebih dahulu hal-hal yang ingin kalian rubah. Mungkin kalian ingin berhenti merokok, atau mungkin kalian ingin lebih langsing, atau mungkin juga kalian ingin berhenti kecanduan main game. Ingat, tanpa mengenali dan menerima terlebih dahulu kelemahan yang kalian miliki, kalian tidak akan mampu berubah menjadi lebih baik. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa kalian masih memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat diperbaiki. Yang kedua, jangan rubah aktivitas, tapi rubahlah identitas. Dalam sebuah buku bernama Atomic Habits yang dikarang oleh James Clear, diilustrasikan ada 2 orang perokok yang ingin berhenti dari kecanduannya. Kedua perokok ini ditawari rokok oleh temannya. Perokok pertama berkata, "Tidak, saya mau berhenti merokok." Namun pada akhirnya, setelah beberapa lama, ia pun kembali merokok lagi. Sedangkan perokok kedua saat ditawari rokok, ia menjawab, "Tidak, saya bukan perokok." Inilah yang dimaksud dengan merubah identitas. Bila kamu ingin lebih sehat, bayangkanlah dirimu adalah seorang atlet. Bila kamu ingin lebih rajin, bayangkan bahwa dirimu adalah seorang CEO terkenal. Setelah kepercayaan diri kalian berubah, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang menunjang identitas baru kalian. Lalu yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Hal ini adalah hal yang membuat orang-orang sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Otak kita didesain awalnya untuk menyukai kenyamanan dan membenci ketidaknyamanan. Namun, kesuksesan itu berada di luar zona nyaman kita. Dan untuk menjadi sukses dan lebih baik, kita harus berani untuk melakukan perubahan dan pergi dari zona nyaman itu. Terdapat beberapa cara yang dapat langsung kalian coba untuk membiasakan diri keluar dari zona nyaman. Salah satunya adalah hot shower. Untuk kalian yang terbiasa mandi dengan air panas, cobalah untuk mandi menggunakan air sedingin mungkin. Walaupun kedengarannya nggak nyambung, namun hal ini memaksa dirimu untuk keluar dari zona nyaman dan membiasakan diri dengan ketidaknyamanan. Cobalah hal ini dan rasakan sendiri manfaatnya. Ceritakan pengalaman kalian saat mandi air dingin di kolom komen ya. 4. Bentuklah kebiasaan. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara berulang-ulang akan membentuk sebuah kebiasaan. Salah satu sifat dasar kebiasaan adalah kebiasaan itu tidak bisa dihilangkan, maupun itu baik ataupun buruk. Namun, kebiasaan itu dapat dirubah dengan cara yang benar dan tepat. Misalnya saja, untuk kalian yang senang bermain game, cobalah rubah kebiasaan bermain game kalian dengan hal-hal yang lebih positif, seperti bergabung dengan klub olahraga, ngedance, dan hal-hal menyenangkan lainnya. Animal Life akan membahas mengenai kebiasaan dan cara merubahnya secara detail dalam video-video selanjutnya. So stay tune guys. Lalu yang terakhir, fokus pada 3 dasar. Ada 3 dasar yang harus kalian penuhi untuk menjadi seseorang yang memiliki level disiplin yang tinggi. 3 hal tersebut adalah tidur cukup, olahraga, dan nutrisi yang baik. Tanpa tidur yang cukup, motivasi kita akan lebih rendah, badan terasa lelah dan lemas, dan keadaan ini akan mempersulit kita untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Gimana sih cara terbangun dengan perasaan segar dan motivasi yang tinggi? Tonton video Animal Life yang berjudul Bagaimana Cara Stop Merasa Lelah. Linknya akan saya berikan di dalam kolom deskripsi. Lalu, mengenai nutrisi, usahakanlah untuk selalu sarapan dengan menyertakan sayuran, buah-buahan, dan protein yang cukup. Tubuh dan otak kita membutuhkan vitamin-vitamin dan zat penting seperti omega 3
untuk dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, olahraga. Seringan apapun, sebentar apapun, sempatkanlah dirimu untuk berolahraga. Oke guys, jadi kesimpulannya, 5 langkah untuk menjadi lebih disiplin. Pertama, kenali dahulu kelemahanmu atau hal-hal yang ingin kalian rubah. Lalu yang kedua, jangan rubah aktivitas, tapi rubahlah identitas dirimu untuk dapat merubah kelemahan-kelemahan kalian tersebut. Ketiga, beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Keempat, bentuklah kebiasaan-kebiasaan baik dan rubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan yang terakhir, fokus pada 3 dasar: tidur, olahraga, dan nutrisi. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Animolife. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengutip sebuah quotes tentang kedisiplinan. Keraslah pada dirimu sendiri, maka dunia akan lunak kepadamu. Untuk menaklukkan apapun dalam dunia ini, mulailah dengan menaklukkan dirimu sendiri.